Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, kita melanjutkan tentang fikih puasa, tentang hal-hal puasa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Syuja mengatakan, qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-aidaini wa ayyamu tashriqi thalathati amidan. Haram berpuasa pada 5 hari. 5 hari yang mana saja? Yang pertama adalah Al-Aidain, puasa pada 2 hari, maksudnya adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyum tashriqi thalathati amidan, dan puasa pada hari Yaum Tashriq. Yaum Tashriq itu 11, 12, dan 13. Amidan, secara sengaja. La yasihu shaumu Aidil Fitri wal Adha bil ijma'i. Tidak sah puasa. Ini yang berkata Imam Al-Hasni atau Imam At-Taqiyuddin, ya. Beliau mengatakan la yasih, tidak sah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bil ijma'i, ya, kesepakatan atau konsensus para ulama. Jadi kalau ada orang berpuasa hari Idul Fitri dan Idul Adha, maka puasanya tidak sah. Bagaimana kalau seandainya besok Idul Fitri terjadi ada 2 hari? Yang pertama ada yang mengatakan tanggal 22, ada yang mengatakan tanggal 23. Mana yang kita pegang? Nah, ini kan di ranah ijtihad masing-masing. Muhammadiyah mengatakan tanggal sekian, NU tanggal sekian, pemerintah tanggal sekian, misalnya begitu. Mana yang kita pegang? Nah, menurut keyakinan kita yang seperti apa? Kalau saya pribadi, saya ikut kepada pemerintah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasulullah, taat kepada para pemimpin. Nah, para pemimpin di sini adalah Kementerian Agama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Wa yahrumu alaihi dzalika, haram kalau misalnya dia berpuasa pada hari Aidain tadi itu, ya, puasa Idul Fitri dan Idul Adha, maka hal ini demikian itu adalah haram hukumnya. Wa huwa asimun, dan kalau dia berpuasa juga kekeh untuk berpuasa, maka dia berdosa hukumnya. Li'anna nafsal ibadati 'ainul maksiyah. Karena apa? Karena orang yang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, di dalam sahih Bukhari dan Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para umatnya untuk berpuasa pada 2 hari. Yang pertama adalah yaumil fitri wa yaumil adha, puasa pada hari Idul Fitri dan puasa pada hari Idul Adha. Wala farqa baina an yasumahuma tatawwu'an, enggak ada bedanya kalau seandainya dia berpuasa puasa sunnah, begitu, ya. Au an wajibin, atau dia puasa wajib, mungkin dia puasa qada, begitu, ya, atau puasa mengganti puasa yang telah berlalu, maka ini enggak boleh. Au an nadarin, atau dia puasa nazar, kalau seandainya anak saya lulus kuliah di Amerika, di London dan lain-lainnya,
atau DPPN perguruan tinggi negeri, maka saya akan berpuasa pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ini la yasih, tidak sah puasanya, tidak sah puasanya atau tidak sah nazarnya itu. Walau nadhara saumahuma, kalau kekeh dia untuk melaksanakan puasa pada hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanaqid nadruhu, maka puasanya itu tidak sah, puasanya itu atau nazar itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana nazarnya? Nah, ini ada pembahasan tersendiri mengenai puasa nazar. Setidaknya kalau misalnya kita bernazar, jangan pernah kita bernazarnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita bernazar, kalau saya lulus sekolah nanti, kalau saya dapat pekerjaan nanti di tempat yang bagus, maka saya akan bernazar untuk berpuasa pada hari Idul Fitri. Ini nazarnya tidak sah. Kalaupun dia berpuasa, maka puasa itu mendapatkan dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nazar itu adalah amalan orang yang pelit ya. Orang yang bakhil. Kenapa demikian? Ketika Allah sudah memberikan apa yang diinginkan, baru dia bayar. Seharusnya bukan begitu. Seharusnya kalau kita ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah, maka syoqiyahnya kita beribadah dulu, kemudian kita menjadikan ibadah itu sebagai wasilah untuk terkabulnya segala hajat kita, maka itu boleh. Namanya adalah wasilah dengan amal soleh. Itu sepakat para ulama mengatakan boleh. Baik. Kemudian hatta naqala al-imamu anil qaffal, sampai-sampai imam kalau dikatakan imam di sini di dalam mazhab Syafi'i maksudnya Imam Haramain ya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ini beliau ahli fikih dan ahli usul fikih. Mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ya, seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul fikih, mazhabnya menyandarkan dirinya adalah mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bermazhab, ini adalah orang yang sok pintar. Berarti dia melangkahi para ulama terdahulu. Ya, Imam Al-Juwaini ini beliau meninggal di di Naisaburi ya, Naisaburi atau sekarang namanya dikenal dengan Irak. Irak. Baik. Beliau menukil dari Imam Qaffal. Apa katanya? Annal awqatal manhi anha la budda an ya'tiya fiha bimanafin lis-shaum. Sesungguhnya waktu-waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anha untuk berpuasa, hanya kembali ke puasa ya, karena dia adalah muannas. Jadi yang terdekat itulah anha, itu adalah berpuasa. Annal awqatal manhi, sesungguhnya atau bahwasanya waktu-waktu yang dilarang anha dari untuknya anha puasa, la budda ayyatiya fiha bimanafin lisaum, maka syoqiyahnya seseorang itu ya mencegah dirinya untuk berpuasa pada hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yahrumu sauma yaumil aidain yahrumu sauma ayyam at-tasyriq. Ya. Wa kama yahrumu sauma yaumil aidain yahrumu sauma ayyamil tasyriqi. Tepatnya adalah ayyamit tasyriqi karena posisinya adalah sebagai jumlah idhafah daripada saum ya, begitu. Wa kama yahrumu sauma yaumil aidain, sebagaimana haram berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha itu, maka haram juga berpuasa pada hari-hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu yang telah kita jelaskan tadi itu adalah dilarang berpuasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya,
Itu dilarang. Wahia salasatu ayyamin ba'da yaumin nahar, dan dia 3 hari, dan itu 3 hari itu adalah setelah harinya nahar. Hari nahar itu adalah hari berkurban. Nah, hari berkurban bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk berkurban. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka tegakkanlah, fasholli, salatlah engkau, wanhar, dan tunaikanlah, berkurbanlah, begitu ya. Wa hadha huwa al-jadid as-sahih, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i pada qaulul jadidnya. Baik. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyamiha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang pengikut-pengikutnya atau melarang umat-umatnya untuk berpuasa pada hari tasyrik tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa fi sahih Muslimin, di dalam sahih Muslim dijelaskan kenapa kita dilarang untuk berpuasa, begitu ya. Timbul pertanyaan yang di benak kita, kenapa kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari tasyrik itu. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslimnya, annaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala, sesungguhnya hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan hari minum. Nah, ini nggak boleh. Kenapa kita dilarang berpuasa pada hari tasyrik? Kenapa? Karena pada hari itu adalah hari makan dan hari minum. Wa dzikrillah, dan hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, maka itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fit taqdimi, ini pendapat yang takdim, annahu yajuzu lil mutamatti' al-adimi lil hadyi ay yasuma ayyam at-tasyriqi. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i, qaulul qadimnya ya. Qaul qadim itu pendapatnya yang ada di Irak. Kalau qaul jadid pendapat beliau yang ada di Mesir. Annahu yajuzu, sesungguhnya boleh, lil mutamatti', bagi orang yang melaksanakan haji tamattu' istilahnya ya. Haji tamattu' al-adimil lil hadi ayyasuma ayyam tasyriq, yang mana ia tidak memiliki hewan ternak untuk disembelih ya pada hari tasyrik itu. Maka kalau seandainya dia tidak ada misalnya tidak ada dana, misalnya ya, tidak ada duit untuk membeli hewan sembelihan, maka dia dibolehkan untuk berpuasa ya pada hari tasyrik ini. Ini khusus bagi jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu'. Wa hiya al-misyaru ilaiha fi qouli ta'ala, ya, ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, maka berpuasa 3 hari pada musim haji, surah Al-Baqarah ya, ayat 196. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari dijelaskan, anna Aisyah wa bini Umar radhiyallahu taala anhuma annahuma qala, ya, dari Aisyah dan Ibnu Umar, ya, semoga Allah meridai mereka keduanya, qala, berkata keduanya. Apa yang dikata oleh mereka keduanya itu? Lam yurakhis fi ayyam tasyrik, lam yurakhas fi ayyami tasyriqi an yasumna illa liman lam yajid al-hadi. Apa kata Ibnu Umar dan Aisyah karamallahu wajhah? Tidak ada keringanan fi ayyami tasyriqi, pada hari-hari tasyrik, ay yasumna, untuk melaksanakan ibadah puasa, illa, kecuali, liman lam yajid al-hadi, orang yang tidak memiliki hewan untuk disembelih. Nah, kalau orang yang
Kalau orang yang tidak melaksanakan ibadah haji tamattu', maka tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Tapi bagi orang yang melaksanakan haji, yang mana dia melaksanakan haji tamattu' misalnya begitu ya, kemudian dia tidak ada hewan kurbannya, maka dia boleh melaksanakan puasa. Wakhtar Nawawi hadal qaul, Imam Nawawi rahimahullahu taala memilih pendapat ini, wasahahahu Ibnu Salah qablahu, dan Ibnu Salah juga memilih pendapat ini, annahu la yajuz, wal madhab annahu la yajuz. Ya, ada pendapat lagi bahwasanya tidak boleh. Fa inna qulna bil qaulil qadim fal yajuz li ghairil mutamatti' saumuha. Kalau seandainya, ini pendapat qaul qadim ya, apakah boleh bagi orang yang tidak melaksanakan haji tamattu' untuk berpuasa pada hari tasyrik itu? Wajahan, ada dua pendapat. As-sahih at-tahrim. Pendapat yang sahih ada dilarang untuk berpuasa pada hari tasyrik itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita baca pada kesempatan kali ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan masuk hal-hal yang dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan ya. Jangan lupa ikuti channel kami ya, Ilham Wahyudi. Insyaallah saya berazam untuk menyelesaikan fikih Ramadan walaupun masuk puasa 1 hari 2 hari. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk menyelesaikan fikih Ramadan ini. Mohon maaf 3 hari tidak mengirim video disebabkan kamera saya atau laptop saya bermasalah. Wallahu taala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.